الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh para langkah yang kita muliakan, minggu kemarin kita sudah membahas dua hadis yang intinya yang hadis pertama ittaqu firasatal mu'min fa innahu yaqulu bi nurillah. Berhati-hatilah terhadap firasatnya orang yang beriman, karena firasatnya orang yang beriman itu ia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Artinya cahaya Allah taala itu dengan kebenaran yang hak, yang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada bedanya antara firasatnya orang yang beriman. Firasat itu adalah mata batin, ketajaman batin terhadap sesuatu yang sedang atau yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu adalah bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang perbedaannya, kalau orang yang beriman dia merupakan anugerah dari Allah taala. Kalau firasat yang selain dari orang yang beriman itu merupakan jebakan ataupun istidrat ataupun itu bisikan dari setan. Kemudian hadis yang kedua minggu kemarin, ittaqi da'watal madlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Hati-hatilah, takutlah dengan doanya orang-orang yang terzalimi. Kenapa? Karena doanya orang-orang yang terzalimi itu tidak ada penghalang, tidak ada tabir antara doanya orang terzalim dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqi al-maharima takun a'badan nas. Ittaqi wa diya sapa sira al-maharima ing perkara-perkara kang den haramaken Allah taala. Takun mongko ana sapa sira ana iku abadan nasi luweh kawula-kawulane manusa. Warda lan ridha sapa sira bima kelawan perkara sing dimaksud nikmat kosama kang wis bagi sapa Allah taala Gusti Allah taala laka keduwe ira. Takun mongko ana sapa sira iku agnan nasi wong sing sugih-sugih manusa. Nanti saya jelaskan. Wa asin lan gawe bagus sapa sira ila jarika maring tangga ira. Takun mongko ana sapa sira ana iku mukminan wong sing iman, artine wong sing sempurna imane. Wa hibbalan demena sapa sira linasi kana manusa ma ing perkara tuhibbu kang demen sapa sira linafsika maring awak dhewe ira. Takun mongko ana sapa sira ana iku musliman wong sing sempurna islame. Wala tuktir lan aja ngekehno sapa sira abdhika ing guyu latah. Guyu latah ini bojekan, guyu sing cekakaan. Dene napa fa inna kasratan dhiki krana sak temene akeh guyu bergurau cekakaan iku tumitu iso mateni apa kasratan dhiki alqalba ing ati. Rawahu riwayatane hadis sapa Imam Ahmad an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Hadis ini menjelaskan paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. Poin yang pertama, ittaqil maharima takun abadan nas. Takutlah terhadap perkara-perkara yang itu menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan menjadi orang yang paling dekat, orang yang paling abad itu sama abdun, orang yang paling berbakti kepada Allah
Subhanahu wa taala. Artinya orang yang paling berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang tidak hanya mengerjakan perintah-perintah Allah taala, tapi juga mampu menghindari, menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Konkretnya contohnya, kadang tiyang niku iso nglakoni perintah Allah taala kados dene poso, salat, zakat, haji, tapi ken ninggalke maksiat yang arupi berupa berbohong, tidak jujur, tidak amanah, dia tidak bisa. Artinya perintahnya bisa melakukan, tapi kadang nggak bisa meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Padahal perintahnya yang menjadi perintah yang harus dikerjakan ya dikerjakan, larangan yang harus ditinggalkan bagaimana sebisa mungkin kita hindari. Jadi poin yang pertama ini, kalau kita ingin menjadi hamba yang paling berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perintahnya ya dikerjakan, larangannya sebisa mungkin kita hindari, kita jauhi, kita tinggalkan. Kemudian poin yang kedua, wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Siapa orang yang paling kaya di dunia ini? Kalau melihat hadis ini, orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang paling ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Artinya ridho, wong sing paling qanaah, wong sing iso nrimo ing pandu, orang yang paling pandai bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tandanya orang itu bersyukur, dia tidak mudah mengeluh, dia tidak mudah sambat. Jadi wong sing paling sugih ten donya niki bukan orang sing duwe duit berapa M, berapa triliun, tidak. Tapi orang yang mampu ridho, orang yang mampu nrimo qanaah kanthi legowo, kanthi ikhlas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang paling bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang pandai bersyukur? Kanjeng Nabi sudah menjelaskan caranya. Lihatlah di bawahmu dalam segi dunia, dalam urusan dunia. Lihatlah orang yang di atasmu dalam urusan ilmu ataupun agama. Jadi nek awake dhewe iki misalkan selama ini rong duwe omah, maka lihatlah orang yang ngontrak mawon bayare amin. Orang yang saat ini hanya bisa ngontrak Bali, maka lihatlah orang yang di bawahnya terus sampai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang paling kaya di dunia ini adalah orang yang paling ridho, orang yang paling bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ahsin yang ketiga, wa ahsin ila jarika takun mukminan. Siapa orang yang paling sempurna imannya? Kemarin sudah dalam pertemuan yang lalu sudah kami jelaskan bahwa dalam urusan iman termasuk tanda-tandanya orang itu beriman ada banyak cabangnya. Dalam kitab Qomiyutuyat itu tidak kurang dari 70 cabang. Jadi tanda-tandanya orang itu beriman banyak sekali. Nah, di antaranya tandanya orang yang beriman itu ahsin ila jarika, orang yang baik, orang yang mempunyai akhlak sing sae terhadap tetangganya.
Ajeng Nabi jelasaken nggih, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaro. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, pertama falyaqul khairan aw liyasmut, kemudian falyukrim dhaifa, kemudian falyukrim jaro. Barang siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, maka dia berucap dengan ucapan yang baik atau lebih baik dia diam. Kemudian termasuk orang yang beriman, yaitu ketika dia mampu menghormati, mampu memuliakan tamu-tamunya. Dan kemudian kalau yang dijelaskan di hadis ini, termasuk tanda sempurnanya iman seseorang ketika dia mampu memuliakan tetangganya. Nah, bagian dari memuliakan tetangganya bagaimana? Paling tidak, paling boten, ketika kita bertemu dengan tetangga kita nyopo niku ya nyopo tentundikan piye kabare, duit ora, duwe no tak utangi. Artinya ada kepedulian, ada perhatian terhadap tetangga kita. Kalau dalam keterangan kitab yang lain, yang dimaksud tetangga itu adalah orang yang berdampingan hidup dengan kita 40 ke arah kanan, 40 ke arah kiri, ngiwa nengen maju mundur. Jadi arah selatan 40, arah utara 40, arah timur 40, arah ke barat 40. Dan ini berlaku tidak hanya saat kita di dunia saja, termasuk saat nanti kita sudah sowan wonten ngarsanipun Allah Ta'ala, saat di alam barzakh. Saat di alam barzakh kita juga mempunyai tetangga. Nah, di antara nikmat yang agung saat kita duwe tangga-tangga sing apik. Tangga sing apik ning donya niki dadi tangga sing apik ning alam kubur dan ditangga sing apik ning alam akhirat. Tapi termasuk musibah sing gede nalika kita mempunyai tetangga yang tidak baik. Ukuran tidak baik itu akhlake mboten sae. Jenengan nyuwun sewu di tangga rapi, arep lunga seminggu pas-pas. Engko pedusku dicolong, engko masku dicolong, engko montorku piye, mikir. Tapi nalika tangga sak RT sak kampung kok apik kabeh. Aku arep lunga, iya lunga sesasi rong sasi telung sasi aman. Ora bakal tak colong, ora ana sing dicolong soalnya. Sehingga menciptakan duit tangga sing apik niki napa termasuk dari sekian banyak, termasuk dari salah satu tanda kesempurnaan iman seseorang. Meskipun yang namanya hidup bermasyarakat itu mesti ana sing apik, ana sing ora apik. Ora iso kok kabeh apik niku mboten saged. Mesti ana sing apik, mesti ana sing elek. Tergantung kita ikut ya sing elek apa sing apik. Nek sing elek ya berarti kancane wong elek-elek. Nek alam kubur ya sing takziah ya wong elek-elek. Tanggane ya elek, ning akhirat kumpule karo wong sing elek. Tapi nalika tentunya ketika di dunia kita mempunyai teman, punya saudara, punya tetangga kok milih sing apik-apik, ya kok mati lho jelalah milih ya sing apik. Jelalah dikuburke karo wong sing apik. Logikanya gini, misalkan ning donya duwe kanca niku ahli maksiat. Senengane iku omben-omben. Jelalah bengi omben-omben, numpak motor ki lampune ra dipakno nubruk kalau listrik cagak listrik akhirnya mati kabeh wong loro iki. Wong loro mati kabeh. Akhirnya si kuring iki siji omahe Bantul, siji omahe Sleman misalkan. Terus akhirnya wonten kancane. Iki kanca raket wis didabungke wae, dikumpulke wae. Kubure akhirnya didadekno siji. Sehidup mati ngoten. Dadi kanca ning donya elek, ning kubur ya dikumpulne karo wong elek. Terus dina kiamat ya tekan elek. Sehingga yang ketiga ini kita penting memilih tangga sing apik nggih. Ben apa? Ben iki ya dikumpulke dadi wong apik.
Misalkan ada pertanyaan dari kita, gue elek kabeh, iya, ya berarti ini kudu nyontoni sing apik, aja melu-melu elek. Piye carane kok gue sing elek iki kabeh dadi apik, aja malah kemudian wis elek sak RT akhirnya sak RW elek kabeh. Iki bubar ngeten. Nah, pun. Jadi wa'asid ila jarika takun mukminan. Orang yang sempurna imannya yaitu orang yang selalu berupaya untuk terus menjalin hubungan yang baik, menjalin komunikasi yang baik dengan tetangga-tetangga sekitarnya. Kemudian wahib balinasi matuhibbu li nafsika takun musliman. Poin yang keempat, muslim yang sempurna, muslim yang sejati itu ketika dia mampu mencintai terhadap sesuatu yang ada pada orang lain sama seperti minimal menyerupai, mendekati sama terhadap sesuatu yang kita cintai. Kalau contoh saya contohkan konkretnya, nek aku iku seneng duit, ya berarti nalika koncone tanggane duit, kowe ya melu seneng. Kula langsung milih. Nalika kula niku nek duit aku seneng, kudune tangga sing padha duit ya kudu melu seneng. Tidak sebaliknya, nek aku duit seneng, tanggane duit kok ora seneng. Nah, ngoten niku. Nek aku lara rasane ra penak, tanggamu lara ya kudu ngrasane ra penak. Nek aku seneng, tanggane seneng, kowe ya kudu melu seneng. Kadang tidak demikian. Aku seneng sebab tanggane susah. Lah iki, aku susah sebab tanggane seneng. Lah iki tidak mencerminkan orang yang muslim sejati, tidak mencerminkan muslim yang sempurna. Kanjeng Nabi jelaskan dalam hadis yang lain, muslim satu dengan muslim yang lain itu kalbunyani ba'dum ba'dun, seperti satu bangunan yang saling menguatkan. Tapi herannya termasuk musibah ujian di zaman akhir ini, kadang kita itu bisa rukun dengan non muslim, dengan orang yang bukan sesama muslim, tapi kadang nggak bisa rukun dengan sesama muslim. Dan ini sih seneng demi ini seneng setannya sih seneng iblis. Kadang kita itu dengan tetangga, dengan teman yang jauh kita rukun akrab, tapi dengan saudara dekat kadang kita mboten saged rukun. Nah ini termasuk ujian, termasuk musibah sing kedah kula jenengan napa sadari. Wa'asid wahid balin nasi madhib kulli nafsin takun muslimah. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang yang muslim sempurna, maka yang kita rasakan, ya, yang dirasakan orang lain kita bisa merasakan. Artinya orang lain bahagia, kita juga harus bahagia. Orang lain sakit, kita juga akan harus merasakan sakit. Ada kepedulian, ada perhatian, sehingga orang lain hampir sama dengan diri kita. Itu adalah muslim yang sempurna. Kemudian yang terakhir, wala tukthirid dhahka fa inna kathratud dhahki tumitul qalba. Jangan memperbanyak untuk bergurau guyonan. Kenapa? Karena orang yang berbanyak bergurau yang melewati batas itu akan mematikan hati, akan mengeraskan hati, keras sehingga hati ini menjadi mati. Artinya dalam Islam itu bukan berarti bercanda bergurau nggak boleh, malah disunahkan. Tetapi bergurau yang tahu tentang aturan-aturan dan batas-batas tertentu. Sampai gue cekakaan konggone wae wong turu jam 1 bengi akhirnya keganggu niki, bergurau yang tidak direkomendasi dalam agama. Bergurau gojlokan sampai melukai, menciderai martabat, harga diri seseorang. Ini bergurau yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh agama. Mengapa orang yang banyak bergurau itu menyebabkan bisa mati hati? Karena biasanya wong itu nek seneng guyonan sampai kebablasan, ini biasanya lali waktu.
lali waktu, lali pangeran. Akhirnya dia melakukan sampai melakukan perkara-perkara sing yang dilarang oleh agama, sehingga hati ini menjadi keras, bahkan menjadi mati. Ketika hati sudah keras, sudah mati, maka susah dan hampir tidak bisa mendapatkan, menerima petuah-petuah, menerima kebaikan, sehingga dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau simpulke dari hadis yang agak panjang ini, paling tidak bisa kita ambil pelajaran 5 poin. Poin pertama, orang yang paling berbakti kepada Allah Ta'ala yaitu orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang kedua, orang yang paling kaya yaitu orang yang paling mampu bersyukur, orang yang mampu berqanaah, orang yang ridho terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang tersebut. Kemudian poin yang ketiga, orang yang imannya sempurna adalah orang yang berupaya terus berbuat baik kepada tetangga sekitarnya. Kemudian poin yang keempat, orang yang muslim sejati yaitu orang yang mampu memperhatikan kanan kirinya, menganggap, merasakan orang lain dia juga rasakan. Ketika orang lain susah, dia juga ikut susah. Ketika orang lain bahagia, dia juga merasakan bahagia. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, jangan memperbanyak bergurau yang melewati batas. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan hati keras, yang sehingga keras menjadi hati mati. Dan ketika matinya hati, ini akan lebih bahaya daripada matinya jasad. Kalau matinya jasad, matinya fisik, setelah mati meninggal dunia, selesai. Tapi kalau mati hati, dia menyimpan dendam, dia hasut, iri, dia sombong, ini akan terus dibawa sampai mati, sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhir-akhir sisa-sisa umur kita selalu diberi kekuatan dhahiran wa batinan untuk meringankan kita mengerjakan kebaikan-kebaikan, mengerjakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan pelarangan-larangannya. Ing akhiripun mugi-mugi kita sedaya saputra wayah ya durya-durya pentakdiraken dados kaliyan bojo dunya bojo akhirat, mulya dunya mulya akhirat, sukses dunya sukses akhirat, sugih dunya sugih akhirat, selamat dunyane selamat akhirate. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamdan syakirin hamdan jawabina mika mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Walamma nadama al-fikru min darajil awsafi Muhammadiyati wuquda tawajjahtu ila Allah tawassula bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyaj'ala lisani fihi mashhura wa fihi mahmuda wa yadhub amali fil a'mal al-maqbula wa tawajjuhi bi darajati al-khalisati wa silati al-mawsula. Allahumma ya man ilayna tawajjal abad wa ta'udhu dhahira ala babi zadi wa'adurihan wa dashamil fuyudatul ghamira natawajjahu ilayk bi ashrafil wasaili ladayk sayyidil mursalin abdika shadiqil amin sayyidina Muhammadil ladhi ammat risalatul alamin natusalli wa tusallim ala tilka dhatil kamilah mustawda'i amanatik wa hafidhi sirri wa hamili rayati da'watika syamilah Lambil akbar al-mawilata al-masyadu syara'abat Likuli mu'tinin mawatinil kum'amadat Wasibin dadika fi ibadik Wasaki kusir syarika di adi widadik Sayyidil kawnain wa ashrafil thakulain Al-abdil ma'gubil khalis Al-mansusi minka bi ajalil khasyais Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa li'abdati rabbihi min ahbabihi Allahumma inna nuqaddimu ilaika jalan nabiyyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi maqamil azim an ulaidana fi rakatina wa sakanatina bi 'aini ayatik an fadna fi jami' adwarina wa taqallubatina bi jamil ayatik wa
حصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى ذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تركنا في من نياتنا وعبادنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولحقك من المهدين ولعهدك من العابدين اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تهلكنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفيا أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وتجعلنا ممن نشر هذا الحبيب وواسر ووالاه ودار وأم ببركته وشرجات أولادنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأتم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بآلها مأمورة معنى وشورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد العدل جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الإسلاس من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الإسلاس من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الإسلاس من جميع البلايا وبالحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والشك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واطب لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على ذا الحبيب المأمور للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqabbal minna ya karim. Saat ini pun